Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdi Chandra Darmawan dengan NPM 2413025003. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas PTI 2024A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan program sederhana yang telah saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pemrograman dasar yang diampu oleh Bapak Fadil Ferdian, SPD MPDT. Untuk mempermudah penjelasannya, saya telah menyiapkan presentasi dalam bentuk PowerPoint sebagai panduan visual. Di akhir video, saya juga akan memperlihatkan kode program yang saya buat di aplikasi Virtual Studio Code, sekaligus mendemokan bagaimana cara kerja dan penggunaan program tersebut. Selamat menyaksikan. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Deteksi usia dari tahun lahir. Project Overview. Program ini digunakan untuk mendata informasi warga berupa nama dan tahun lahir, menghitung usia mereka secara otomatis, serta mengklasifikasikan mereka ke dalam kelompok usia: anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia. Program ini bermanfaat dalam kegiatan pendataan penduduk di suatu lingkungan atau komunitas. Fitur-fiturnya ada 5, yaitu yang pertama, input data warga dengan validasi tahun lahir, hitung usia berdasarkan tahun lahir, klasifikasi usia ke dalam kategori anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, tampilkan ringkasan data seluruh warga, serta program ini menggunakan fungsi untuk modularitas dalam kemudahan pemeliharaan. Program ini menggunakan model datetime untuk mendapatkan tahun sekarang. Alur program. Program utama mulai. Program meminta input jumlah warga yang akan didata. Fungsi input data warga dipanggil. Setelah semua data terkumpul, fungsi tampilan data warga yang menampilkan semua data yang telah diinput dalam format yang rapi dan informatif. Ini adalah beberapa potongan coding yang kita dapat di Virtual Studio Code. Yang pertama ini untuk import modul dat. Versi ini seperti saat kita membawa alat ukur waktu sebelum melakukan pendataan, kita mengimpor modul datetime karena ingin menggunakan fitur yang bisa memberi tahu tahun sekarang secara otomatis, seperti menggunakan jam digital yang langsung menunjukkan tanggal dan waktu terkini. Ini sangat penting untuk menghitung usia seseorang dari tahun lahirnya, tanpa harus kita ketik manual tahun saat ini. Terus selanjutnya, fungsi yang pertama, input data warga dengan validasi. Bagian ini adalah awal dari fungsi yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dari warga. Anggap saja ini adalah sebuah formulir sensus atau survei yang kita bagikan ke warga satu persatu. Fungsi ini menerima satu parameter bernama jumlah, yang artinya jumlah warga yang akan kita data. Terus selanjutnya di sini kita membuat keranjang kosong bernama data warga, yang nanti akan diisi satu persatu dengan data setiap warga yang berhasil dikumpulkan. For instance, bar sini seperti saat kita menghitung mundur beberapa orang yang akan didata. Jika jumlah sampai dengan 3, maka kita akan melakukan proses pengumpulan data sebanyak 3 kali, yaitu warga pertama hingga warga yang ketiga. Baris print. Baris ini akan menampilkan pemberitahuan agar kita tahu bahwa sekarang kita sedang mendata warga
pertama, kedua, dan seterusnya. Ini seperti saat petugas menyapa. Sekarang saya akan mendata orang ketiga ya. Baris name, nama input, nama strip. Baris ini meminta pengguna untuk mengetik nama warga fungsi titik strip digunakan agar tidak ada spasi berlebih di awal atau di akhir nama. Sama seperti saat kita memastikan nama di KTP ditulis secara rapi tanpa ada kesalahan ketik. Terus selanjutnya ada validasi tahun lahir. Ini coding ini untuk memvalidasi tahun lahir. Bagian ini adalah proses validasi seperti penjagaan di pintu masuk. Kita hanya akan menerima tahun lahir yang akan masuk akal antara tahun 1900 sampai tahun sekarang. Misalkan kalau seseorang memasukkan ABCD atau 3020 yang belum terjadi, sistem akan memberikan peringatan. Ini sangat berguna agar tidak terjadi kesalahan dalam data, misalnya tahun lahir yang terlalu jauh ke masa depan atau ke masa lalu. Terus fungsi selanjutnya itu usia. Ada ini coding berikut ini. Terus yang bagian ini, setelah tahun lahirnya valid, kita gunakan dua fungsi lain saat untuk menghitung usia berdasarkan tahun lahir. Nanti dijelaskan di bawah ini. Dan satu lagi untuk mengklasifikasikan seseorang ke kategori usia tertentu seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ini seperti petugas yang melihat umur seseorang lalu mengelompokkan ke dalam kolom yang sesuai. Terus semua informasi yang dikumpulkan tadi seperti nama, tahun lahir, usia, dan kategori kita masukkan ke dalam satu kotak kecil dalam daftar data warga. Ini seperti menempelkan semua data di dalam selembar form lalu menyimpannya di dalam map. Setelah semua warga selesai didata, kita kembali kan hasilnya, yaitu satu daftar penuh data warga yang bisa kita olah atau tampilkan lagi nanti. Terus fungsi yang kedua untuk menghitung usia. Fungsi ini bekerja seperti kalkulator umur. Ia mengambil tahun saat ini secara otomatis dari sistem komputer, lalu menguranginya dengan tahun lahir seseorang. Misal jika sekarang 2025 dan seseorang lahir tahun 2000, maka hasilnya dia berumur 25 tahun. Fungsi yang ketiga, klasifikasi usia berdasarkan umur. Fungsi ini digunakan untuk mengelompokkan warga berdasarkan umurnya. Ini seperti membagi kelas di setiap sekolah atau membuat antrian khusus lansia di rumah sakit. Lalu if usia kurang dari sama dengan 12, di sini kita memberi aturan jika seseorang berumur 12 tahun atau kurang, maka dia dianggap sebagai anak-anak. Ini umumnya kita temui, misalnya saat menentukan kategori tiket di bioskop atau di wahana permainan. Selanjutnya, lift usia kurang dari sama dengan 19 tahun. Kalau umur seseorang lebih dari 12 tahun atau kurang masih 19 tahun ke bawah, maka dia termasuk remaja. Ini seperti anak-anak SMA dan atau SMP yang masih belum legal secara hukum. Terus lift usia kurang dari sama dengan 59 tahun atau dewasa. Selanjutnya mereka yang berusia antara 20 hingga 19 tahun, 20 tahun hingga 59 tahun dianggap dewasa. Umurnya mereka sudah produktif untuk bekerja atau sudah bisa membuat keputusan hukum sendiri. Elf berarti lansia. Dan jika seseorang sudah berusia 60 tahun lebih, maka ia digolongkan ke dalam kategori lansia atau lanjut usia. Di dunia nyata, lansia
mendapatkan fasilitas tertentu seperti kursi prioritas, layanan gratis, layanan kesehatan gratis, atau bantuan sosial khusus. Jadi fungsi ini seperti penyetir otomatis yang mengelompokkan orang ke dalam 4 kotak usia berdasarkan usia. Nah, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Tentunya. Oke, selanjutnya ada fungsi yang keempat, itu untuk menampilkan hasil data warga. Fungsi ini bertugas sebagai juru bicara atau MC dalam acara pendataan. Setelah semua data dikumpulkan, fungsi ini akan menampilkan semua data yang sudah disimpan secara rapi. Bayangkan jika petugas kelurahan yang membacakan hasil pendataan dalam rapat warga. Bahas sini menampilkan jumlah ringkasan data usia warga diikuti dengan garis panjang sebagai pembatas agar data terlihat lebih rapi dan tidak membingungkan. Garis ini seperti garis tepi pada formulir kertas atau daftar absen yang biasa kita lihat di sekolah. Bagian ini juga akan menelusuri seluruh daftar data underscore list yaitu daftar warga yang sudah diinput sebelumnya. Fungsi enumerate memberikan nomor urut otomatis mulai dari angka 1. Ini sama seperti kita memulai daftar hadir atau mengurutkan orang-orang di antrian. Terus, baris ini juga menampilkan data lengkap untuk setiap warga, mulai dari nomor urut, nama, tahun lahir, umur saat ini, dan kategori. Format ini memudahkan siapapun untuk membaca dan memahami informasi penting dengan cepat, seperti membaca ID card atau biodata di formulir pendaftaran. Terus, baris di bagian bawah ini juga sebagai penutup pendaftar, memberi kesan akhir yang rapi. Ini mirip seperti kita memberi garis bawah di laporan agar tidak membingungkan pembaca di bagian akhir. Terus selanjutnya fungsi yang kelima, fungsi main sebagai pengendali utama program. Fungsi main adalah pusat kendali atau otak dari keseluruhan program ini. Jika seluruh bagian sebelumnya adalah anggota tubuh, maka main adalah otaknya yang memberi perintah kapan kaki harus melangkah dan kapan tangan harus bekerja. Saat ini program dijalankan, kita ingin memberitahu pengguna manusia yang memakai program ini bahwa program sudah dimulai dan siap untuk digunakan. Maka judul ini akan muncul di bagian awal sebagai sapaan pembuka, seperti spanduk di depan pintu masuk acara. Terus, bagian ini juga seperti pintu masuk penjaga sebelum pengguna bisa masuk ke area utama program. Kita memastikan bahwa yang mereka masukkan adalah angka, bukan huruf, simbol, atau hanya spasi kosong saja. Dan jumlah harus lebih dari 0. Ini seperti satpam yang memastikan seseorang membawa ID card sebelum masuk ke dalam gedung. Walaupun salah, program akan memberi peringatan dan meminta diulang. Jika pengguna memasukkan angka yang benar, maka program akan lanjut ke tahap selanjutnya. Terus baris ini memanggil fungsi input data warga yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini seperti saat kita memberi aba-aba ke petugas atau agar mudah untuk mendata sesuai jumlah warga yang sudah disebutkan tadi. Setelah data dikumpulkan, maka tugas berikutnya adalah menampilkan hasil agar bisa dibaca. Maka program memanggil fungsi untuk menampilkan seluruh data warga yang sudah dikumpulkan tadi.
Ini mirip seperti petugas yang memperlihatkan hasil rekap data kepada kepala desa. Terus untuk menjalankan programnya, mengetikkan if underscore name underscore sama dengan tanda petik underscore main underscore tanda petik titik 2. Terus enter main tutup kurung tanda kurung ya. Baris terakhir ini adalah penjaga gerbang dari keseluruhan program. Kalimat ini artinya jika file ini dijalankan secara langsung oleh pengguna, maka jalankan fungsi main. Tapi kalau file ini hanya dimasukkan ke dalam program lain sebagai pelengkap, maka jangan jalankan main secara otomatis. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke, nah ini adalah tampilan dari aplikasi Virtual Studio Code-nya. Mulai dari from datetime, import datetime, fungsi pertama input data dengan validasi, terus memvalidasi tahun lahir, terus fungsi yang kedua hitung usia berdasarkan tahun sekarang, terus fungsi yang ketiga klasifikasi usia berdasarkan kategori umur. Selanjutnya fungsi yang keempat, tampilkan hasil data keseluruhan warga. Lalu fungsi yang kelima, fungsi utama program pendataan usia warga. Terus selanjutnya menjalankan program. Lalu setelah program dijalankan, setelah program dijalankan, dia akan keluar seperti ini. Program pendataan usia warga, dan disuruh untuk memasukkan jumlah warga yang ingin didata. Misalkan di sini saya memasukkan data 5 orang. Nah, angka 5. Jadi nanti kalian disuruh untuk memasukkan nama, misalkan namanya Goji. Dan selanjutnya setelah memasukkan nama, kalian akan disuruh memasukkan tahun lahir yang sebanyak 4 digit, misalkan 2009. Nah, berikutnya kalian akan mengulang memasukkan nama dan tahun lahir sebanyak data yang ingin kalian masukkan. Dan di sini saya memasukkan 5, berarti saya akan mengulangnya sebanyak 5 kali. Dan selanjutnya saya memasukkan nama dengan tahun lahir, Messi dengan tahun lahir 1984. Dan selanjutnya data warga yang kelima saya masukkan nama Pele dengan tahun lahir 1940. Dan selanjutnya setelah data yang dimasukkan sesuai dengan data yang ingin kalian input, nanti akan keluar seperti ini. Ringkasan usia warga akan keluar seperti ini. Di situ ada urutannya 1 sampai 5, namanya, tahun lahirnya, terus usia saat ini di 2025, terus ada kategori berupa ini, remaja, dewasa, dan lansia. Setelah dijalankan programnya, akan mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan dari semuanya, program ini dibuat untuk membantu mendata usia warga dengan cara yang terstruktur dan mudah digunakan. Dari sisi program terdiri dari beberapa bagian yang dibagi dalam fungsi-fungsi terpisah, seperti fungsi untuk menginput nama warga, menghitung usia, mengelompokkan usia,
ke dalam kategori serta menampilkan data yang secara rapi hingga memisahkan fungsi ini untuk membuat program lebih teratur dan mudah untuk dipelajari dan gampang diubah jika diperlukan. Selain itu juga program ini digunakan menggunakan validasi input. Artinya jika pengguna salah memasukkan data akan muncul peringatan dan diminta untuk mengulang input sehingga program tetap akan berjalan aman dan tidak error. Terus dari sisi pengguna, saat program dijalankan, pengguna akan diminta untuk memasukkan data yang ingin didata. Setelah itu, pengguna mengisi nama dan tahun lahir setiap warga satu persatu. Seperti yang saya demokan tadi, program ini akan otomatis menghitung usia dan mengelompokkan berdasarkan kategori umur. Setelah semua selesai dimasukkan, program akan menampilkan ringkasan data yang lengkap dari warga dalam bentuk daftar yang rapi dan mudah dibaca. Seperti contoh yang telah saya demokan tadi. Oke. Demikian penjelasan dan demonstrasi program yang telah saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat dan memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana program ini bekerja. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di penjelasan atau proyek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.